Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyampaikan satu informasi penting tentang formasi prioritas pada seleksi P3K tahun 2022. Formasi prioritas pada seleksi P3K tahun 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe. Kiranya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Langsung saja, katanya berikut formasi prioritas rekrutmen P3K tahun 2022, di mana seleksi CASN tahun ini tanpa penerimaan CPNS. Artinya, perekrutan CASN calon aparatur sipil negara di tahun 2022 itu mentok pada P3K tanpa calon pegawai negeri sipil atau tanpa perekrutan calon pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Pemerintah memastikan tidak membuka rekrutmen untuk CPNS tahun 2022. Pada seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2022, penerimaan hanya untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saja. Keputusan P3K 2022 ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Menpan RB, Surat tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan aparatur sipil negara atau ASN 2022. Untuk seleksi CASN, calon aparatur sipil negara tahun 2022, pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K, dan pada tahun ini formasi untuk calon pegawai negeri sipil tidak tersedia, kata Menpan RB Cahyokumolo. Hal tersebut disampaikan Cahyo dalam keterangan tertulis yang dikutip dari situs resmi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB pada Selasa tanggal 18 Februari 2022. Menurut Cahyo, berbagai kebijakan tengah disusun sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan seleksi CASN tahun 2022. Seleksi CASN tahun ini katanya difokuskan pada formasi tenaga pelayanan dasar kependidikan dan tenaga pelayanan kesehatan. Penerimaan tersebut hanya fokus untuk rekrutmen P3K 2022. Sedangkan penerimaan CPNS 2022 dipastikan itu tidak ada. Jadi semuanya diisi oleh P3K, Bapak Ibu. Nah, di sini simak selengkapnya, ada 3 formasi prioritas pada rekrutmen P3K tahun ini pada bagian akhir artikel ini. Cahyo menyebutkan salah satu pertimbangan tidak membuka formasi CPNS pada seleksi CASN 2022 adalah mengenai keterbatasan waktu. Disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan P3K, sehingga dikhawatirkan tidak ada selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini juga. Artinya, jika CPNS dibuka bersamaan waktunya dengan P3K, ini tidak bakal selesai, Bapak Ibu. Namun bukan sepenuhnya formasi CPNS dihilangkan dalam seleksi CASN tahun 2022. Formasi CPNS 2022 masih tetap dibuka, tetapi melalui skema sekolah kedinasan. Jadi formasi CPNS juga dapat dibuka kembali secara terbatas pada tahun 2023, yang tentunya mengikuti arah kebijakan untuk tahun 2023 dengan regulasi yang baru juga pada tahun 2023. Dengan kejelasan kriteria bagi formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun P3K, pemerintah akan membuka rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2022. Rekrutmen P3K 2022 ini tertuang dalam Surat Menteri Pan RB nomor B-M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN 2022. Menpan RB Cahyokumolo mengatakan kebijakan untuk merekrut P3K ini berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju.
kebijakan tersebut adalah jumlah ASN yang jumlah civil servant atau pembuat kebijakan PNS lebih sedikit dan jumlah government worker atau public service P3K lebih banyak. Selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi CASN 2022, pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kriteria mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS dan P3K. Kedepannya, kebijakan ini akan mengatur mengenai jabatan yang secara spesifik dapat diisi oleh PNS dan P3K. Nah, di sini Cahyo menjelaskan dengan adanya program penyederhanaan birokrasi dan pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional yang dilakukan sejak tahun 2019. Maka terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah. Perubahan tersebut meliputi analisis jabatan atau ANJAB dan analisis beban kerja atau ABK. ANJAB dan ABK dari tiap jabatan fungsional yang sebelumnya telah dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Perubahan serta review ANJAB dan ABK jabatan fungsional yang telah ada sebelum program penyederhanaan birokrasi dikarenakan adanya perubahan status pegawai yang menjadi wajib fungsional. Sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAB dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah, kata Cahyo. Sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini, jelasnya menambahkan, perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE sepenuhnya. Untuk itu diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Saat ini dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana akan berkurang sekitar 30-40%. Untuk itu, perlu strategi alih tugas dengan upskilling dan reskilling agar jabatan pelaksana yang masih ada dapat melaksanakan pekerjaannya ke depan. Nah, Bapak Ibu, formasi prioritas P3K 2022 itu berdasarkan surat Menpan RB terdapat 3 prioritas rekrutmen P3K pada tahun 2022. Rekrutmen P3K 2022 ini tertuang dalam surat Menteri Pan RB nomor B/1161-M.SM.01.00/2021 tertanggal 27 Juli 2021 tentang perihal pengadaan ASN 2022. Berikut formasi prioritas itu adalah tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga penyuluh. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana yang telah diatur sebelumnya oleh pemerintah bahwa jika Bapak Ibu itu sudah berhasil menjadi P3K, maka P3K terdiri dari 2 macam, yaitu P3K guru dan non-guru. Baik P3K guru maupun P3K non-guru mendapatkan gaji seperti PNS. Besarannya itu tergantung masing-masing golongan. P3K baik guru maupun non-guru juga mendapatkan tunjangan sebagaimana ASN. Gaji P3K terdiri dari 2 macam, yaitu gaji P3K non-guru dan guru. Kemudian P3K baik guru maupun non-guru mendapatkan gaji seperti PNS. Nah, gaji P3K ini diatur dalam PP nomor 98 tahun 2020. Adapun besarannya, gaji P3K menurut peraturan tersebut, yakni dimulai dari golongan 1, ya, itu paling sedikit 1.794.900 dan paling besar 2.686.200. Sehingga sampai pada golongan seterusnya, yaitu golongan 17, Bapak Ibu. Jadi kalau golongan 17 itu 4.132.200 sampai 6.786.500. Nah, Bapak Ibu, patokannya pendapatan Bapak Ibu jika menang sebagai P3K, berarti Bapak Ibu dihitung ya setara dengan diploma 4 atau strata 1 atau S1, berarti gaji pokok P3K-nya itu ada sekitar
3 jutaan, 2.900.000 sekian. Jadi Bapak Ibu, demikianlah pembahasan tentang formasi prioritas tahun 2022 dalam rangka perekrutan ASN, dalam hal ini adalah P3K. Kiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang masih belum like dan subscribe, silakan like dan subscribe supaya setiap informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Demikian informasinya. Terima kasih.